Kalau bicara peraturan KPPU, yang ditangkap duluan mestinya kebijakannya. Tapi kita ditangkap semua, Bu. Suruh bayar denda, akhirnya pada bangkrut. Jadi mungkin Pak Kodrat udah tahu, yang lalu-lalu pada bangkrut, itu 34 perusahaan. Kalau satu perusahaan feedlot itu nilainya 100 miliar, 34 perusahaan kali 100 miliar, itu hampir sekitar 3,4 triliun aset hilang. Berapa tenaga kerja? Ada ironi nih sedikit ini. Bagaimana kita bisa mendorong agar sapi-sapi lokal itu bisa berjaya gitu. Kalau kemudian infrastruktur yang terkait dengan jalur logistik itu ya memang sangat-sangat mahal dan mungkin sangat eksklusif kali ya. Membawa sapi dari NTT itu gimana caranya Pak untuk bisa nyampe di Jakarta? Nah, kapal ternak ya, tapi itu ternyata membutuhkan waktu yang ternyata jauh lebih lama dibandingkan tadi misalnya dari Australia ke Jakarta. Biaya dari Australia dibawa ke sini dengan NTT ke sini ternyata lebih banyak beban yang harus membawa NTT ke sini. Sehingga sapi-sapi di sana tidak bisa kompetitif dibandingkan misalnya sapi-sapi yang ekspor. Nah, itu lagi-lagi soal political will nanti yang harus bekerja. Belum lagi kemudian kayak sapi-sapi lokal yang kayak Madura, sebenarnya mereka bisa didorong untuk bisa dijadikan pilihan. Lalu sapi NTB, Bima, kemudian katanya sapi yang Pasundan itu juga sangat bagus, atau sapi Bali gitu ya. Kalau andekan ini yang lebih mungkin untuk didorong kebijakannya, jadi diperbanyak dan dijadikan pilihan untuk baik itu bibitnya atau penggemukan ya mungkin sama-sama bisa ditumbuhkan gitu. Ketimbang misalnya mikir yang Brazil jauh gitu, terus India juga begitu gitu loh. Kita cuma mikirin gitu, Meksiko gitu. Kenapa sih kita nggak ngelihat misalnya daerah-daerah kita yang secara genetik mereka bisa menghasilkan sapi-sapi yang sebenarnya juga unggulan. Udah siap kita. Jadi kalau ada apa-apa goyang di Jakarta ya Pak Hari tolong serbu aja udah. Ya kan, dorong aja itu sapi semua. Jalan tol bikin macet aja kan. Sapinya bila perlu kita nggak usah pakai truk lagi kita. 18 juta ekor lebih Pak populasi kita. Seluruh Indonesia. Dari 18 juta ya ini ngobrol-ngobrol ngopi sama Pak. Berapa Pak kira-kira yang bisa dipotong? Ya kalau 18 juta, 9 juta mungkin masih pedet dan segala macam ya mungkin 9 juta kalau itu betina ya separuhnya kita bisa potong 4,5 juta. Saya bilang Pak hitung-hitungan saya, Bapak nggak usah 4,5 juta. 4 juta dengan yang saya lihat sapi yang ada di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu setara dengan 700.000 ton. Kalau bisa siap potong. Kalau 700.000 ton, ya saya mohon aja nih Pak Joni, besok-besok feedlotternya isi sama sapi lokal aja lah. Nggak usah sapi impor-imporan lagi lah. Kalau Ibu bisnis sapi, ini prospek yang baik Bu. Ini teman-teman dari HIPMI kalau mau terjun ke sapi main feedlotter, nah itu tuh. Sapi lokal itu ADG 1,3 Pak. Oh iya. Saya tanya biaya pakan berapa? Ya cuma 17.000, gila bisa. Pak Joni mungkin masih 35.000, 32.000 ya Pak ya. ADG 1, berapa? 3, 1,5. Hah? Bisa 1,5 Pak? Enggak. Ini 1,3 Pak. Saya sampai nggak percaya, bener nih saya bilang. Bayangin kalau 1,3 Pak. Kalau harga di 45, 1,2 aja, harga di 45.000, 54.000 dia tiap hari punya uang. Potong biaya pakan 17.000, masih 37.000 per kilo. Kemarin yang saya lihat, 17.000, 500.000 dia bilang per ekor 1 bulan. Berarti cuma 17.000 per ekor. Berapa ADG? 1,3. Waduh Bapak untungnya lumayan. Jadi kalau Ibu tertarik bisnis itu untung Bu.